Kamu merasa hari ini adalah hari biasa, seperti biasanya. Kamu masuk hutan untuk menebang kayu demi persediaan hidupmu. Tanpa sadar, waktu terus berjalan, hingga malam yang gelap akhirnya tiba. Kamu tersesat. Setelah berputar cukup lama, kamu akhirnya menemukan jalan pulang. Kamu merasa semuanya baik-baik saja, seperti biasanya. Tapi sebenarnya sejak tadi kamu sedang diawasi dari kejauhan. Dialah Twisdrael, iblis yang sangat haus dengan darah. Saat malam tiba, akan terdengar suara aneh, seperti radio rusak yang bergema di antara pepohonan dan menemanimu di kegelapan. Jika kamu mengikuti suara itu, mungkin kamu akan melihatnya sedang memakan seekor babi di hutan. Dan ketika kameramu tiba-tiba zoom ke arahnya, beberapa saat kemudian dia akan menghilang dari pandangan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa kamu adalah target berikutnya. Puncaknya terjadi di malam ketiga. Jika kamu berjalan sendirian di malam hari, kamu akan mulai menyadari satu hal mengerikan. Kamu tidak sendirian lagi. Tanda kemunculannya jelas. Suara aneh itu kembali terdengar. Kameramu mendadak gelap dan zoom sendiri tanpa kendali. Itu berarti Twisdrael sudah sangat dekat. Makhluk ini hanya muncul di hutan taiga besar. Dia bisa spawn di mana saja saat senja, dan bulan mulai muncul di cakrawala. Saranku satu, jangan pernah berkeliaran di malam hari, karena kamu tidak akan tahu kapan dia datang. Dan jika kamu berpikir untuk melawannya, itu adalah keputusan terburuk. Twisdrael memiliki 1000 HP dan 7 damage per serangan. Peluang menangmu sangat kecil, jadi ingat baik-baik. Jika kamu mendengar suara seperti radio rusak di hutan, jangan ikuti, jangan menoleh, dan jangan berhenti berjalan. Kamu sedang menjelajah bersama temanmu di sebuah pedesaan bersalju. Segalanya terlihat tenang, sunyi, dan terasa normal. Malam itu saat kamu tertidur lelap, temanmu membangunkanmu dengan panik. Dia bilang dia mendengar suara lonceng. Karena sudah malam Natal, temanmu bercanda dan mengira itu suara Santa Claus. Kalian pun keluar untuk mengecek sekitar, dan di sanalah kamu melihatnya. Sesosok pria bertubuh besar, mengenakan kostum Santa, berdiri diam di tengah salju. Tapi ada sesuatu yang salah. Dia terlalu tinggi, terlalu diam, dan aura yang tidak seharusnya dimiliki Santa. Karena takut, kamu menyuruh temanmu yang mendekat lebih dahulu. Awalnya dia menolak, bahkan memojokkan diri ke dinding. Setelah beberapa paksaan, akhirnya dia maju perlahan. Dan saat kalian mendekat, makhluk itu tiba-tiba mengganas. Gerakannya berubah liar. Wajahnya tidak lagi ramah, seakan ingin mencabik-cabik dan memakan kalian hidup-hidup. Kalian lari sekuat tenaga. Salju memperlambat langkah. Napas mulai berat, dan suara lonceng itu semakin mendekat. Setelah berlari cukup lama, kamu akhirnya berhasil lolos. Kamu berhenti, terengah-engah, dan merasa lega. Tapi kamu tidak sadar satu hal. Makhluk itu tidak mengejarmu lagi, karena dia telah menemukan target yang lebih mudah. Temanmu. Dia ditangkap dan dimangsa hidup-hidup tanpa kamu pernah mengetahuinya. Makhluk itu bernama Krampus. Dia adalah Santa palsu. Kantong besar yang dia pikul bukan berisi hadiah, melainkan tempat bagi korban-korbannya. Jadi ingat baik-baik, jika kamu mendengar suara lonceng di malam Natal, jangan langsung menyimpulkan itu adalah Santa yang membawa hadiah, karena bisa saja itu Krampus yang datang menjemputmu. Di dalam hutan yang gelap dan sunyi, ada 3 makhluk yang sedang menantimu. Mereka tidak berburu untuk membunuh dengan cepat, tapi untuk menyiksa dan melahapmu perlahan. Yang pertama adalah Curtain Cat, seorang kucing raksasa yang muncul dari kegelapan yang paling pekat. Tubuhnya lentur, gerakannya tidak wajar, dan dia menari di antara pepohonan dan sebelum akhirnya menerekammu dari bayangnya malam. Yang kedua adalah Skeleton Horse, makhluk dengan tulang leher yang sangat panjang. Jangan pernah mendekatinya, tulang-tulangnya bisa menusuk dari dalam tanah, menembus tubuhmu dan mengakhiri hidupmu dalam sekejap. Dan yang terakhir adalah Siren Head,
Tingginya lebih dari 15 meter. Dia bisa melihatmu dari kejauhan. Dan saat kau mendengar suara sirene, itu artinya kamu sudah masuk di dalam wilayahnya. Jangan pernah mencoba melawan mereka. HP mereka terlalu besar. Mereka tidak bisa dibunuh, terutama Siren Head ini. Dia bisa merangkak dengan kecepatan yang tidak masuk akal, berbelok tiba-tiba, dan melahapmu hanya dengan satu gigitan. Dan dia juga bisa menangkapmu, mengunyah tubuhmu sampai tak tersisa apapun. Karena tubuhnya yang tinggi dan menyatu dengan pepohonan, bisa aja dari tadi dia sudah melihatmu. Jadi ingat satu hal, jika kamu berada di hutan, jangan bersuara, jangan mendekat, dan jangan menoleh ke belakang. Kakak, aku izin ke hutan ya, mau cari makan. Iya, tapi pulangnya jangan malam-malam ya. Iya, dadah kakak. Di suatu pagi, adikku meminta izin untuk pergi ke hutan mencari persediaan makanan kalau stok di rumah sudah habis. Tanpa ditemani siapapun, dia masuk ke hutan yang gelap dengan pepohonan tinggi dan rapat seakan menutup langit di atasnya. Waktu terus berjalan, siang berlalu, dan tanpa terasa senja mulai turun. Tapi adikmu tak kunjung pulang. Kamu mulai gelisah. Ada perasaan aneh yang tidak bisa dijelaskan. Yang tidak kamu ketahui, di dalam hutan itu, adikmu melihat sesuatu yang seharusnya tidak pernah dilihat manusia. Sesosok makhluk tinggi dengan 3 kepala. Darah mengalir, tapi makhluk itu justru tertawa. Lalu dia berteriak keras, seolah mengajak bermain. Adikmu lari ketakutan dan dikejar-kejar makhluk itu. Sebagai kakak, kamu tidak bisa tinggal diam. Saat malam mulai turun, kamu masuk ke hutan gelap itu untuk mencari adikmu. Semakin dalam kamu melangkah, semakin sunyi suasananya. Dan di sanalah kamu melihatnya. Makhluk yang sama, dengan mata kepalamu sendiri. Kamu menyaksikan dia melakukan hal yang sama, mencopot kepalanya sendiri. Lalu makhluk itu menjerit keras. Kamu lari, tanpa menoleh, tanpa berhenti. Hanya suara langkah dan jeritan yang terus mengejar. Di tengah kepanikan, kamu menemukan sebuah gua kecil, dan di dalamnya ada adikmu. Dia duduk terdiam, seperti orang kebingungan. Gede, untung aja kamu Kalian selamat, berdua Dek. bersembunyi Kakak di takut sana, banget kamu kenapa-napa. bermalam dalam ketakutan. Sementara dari kejauhan, suara jeritan makhluk itu terus bergema di seluruh hutan. Pagi akhirnya tiba. Dengan sisa tenaga, kalian keluar dari gua itu, dan kalian saling bertatap-tatapan. Kakak, aku takut kak. Iya, kakak juga takut, makanya cepetan, mumpung udah siang. Dan hari itu kalian berhasil keluar dari hutan. Tanpa menoleh ke belakang, tanpa berkata apa-apa, kalian berjanji tidak akan pernah kembali ke sana. Karena kalian tahu, jika hutan itu memberi kesempatan kedua, kalian mungkin tidak akan pulang lagi. Namanya Satanjar. Dia adalah iblis pemenggal kepala. Konon setiap korban yang ia bunuh, kepalanya tidak dibuang, melainkan dicangkokkan ke tubuhnya sendiri. Itulah sebabnya dia memiliki lebih dari satu kepala. Dia bisa muncul di mana saja, namun paling sering di hutan yang gelap dan sunyi, tempat di mana suara mudah hilang dan jeritan tak pernah sampai. Jadi ingat satu hal, jangan pernah biarkan orang terdekatmu pergi sendiri ke hutan, karena jika mereka tidak kembali, mungkin saja kepala mereka sudah menjadi bagian dari tubuhnya. Ini ketika aku gak aktifin shader apapun. Literally masih biasa aja, jadi kesan horornya kurang kena. Dan ini ketika aku aktifin shadernya. Di sini jarak pandangan kalian bakal lebih sedikit karena efek kabut yang sangat pekat dan cahaya yang minim. Dan kalian tahu ini masih siang hari, tapi rasanya udah kayak malam kan? Jadi bakal nambah banget kesan horornya kalau pakai shader ini. Nah, ini ketika malam hari. Di sini kabutnya nggak ada, tapi jarak pandang kalian jadi jauh lebih minim. Karena ini benar-benar gelap, kalian bahkan nggak bakal tahu
apa yang ada di depan kalian atau di belakang kalian. Bisa aja ada seseorang yang dari tadi lagi ngeliatin kalian. Jadi shader ini adalah gabungan dari dua shader ya. Vibran Legacy yang berperan sebagai shader darknya, dan shader ini yang mempertebal efek kabutnya. Jadi ini kombinasi yang udah sangat bagus banget. Jadi segitu dulu ya. Selamat bermain dan berhati-hatilah.